KFC, McDonald, itu adalah salah satu franchise. Kalau dari lokal itu ada Geprek Dapsu, ada Mikannya dari Rahel Fainya, ada ternak kopi dari Kaisang Pangarep ya. Jadi itu adalah salah satu bisnis franchise di bidang kuliner. Kalian akan belajar bagaimana itu mengelola bisnis kuliner. Kalau kalian pengen nanti buka bisnis kuliner terus di franchise, kalian akan belajar itu bagaimana rules-nya seperti apa. Atau kalau kalian yang memang pengen beli lisensi dari produk-produk yang memang sudah terkenal, seperti misalnya kalian pengen buka ngikan di Pontianak, itu bagaimana cara beli lisensinya, nah juga kalian pelajari itu. Gitu. Kemudian juga kalian akan belajar health and nutrition dan food safety-nya di kuliner. Next slide. Nah, kalian nggak akan cuma belajar tentang bagaimana kuliner, kalian juga akan belajar pastry dan bakery. Jadi untuk di program ini komplit ya. Jadi kalian nggak cuma belajar kuliner, tapi kalian juga belajar pastry dan bakery, bagaimana itu patisserie class, kemudian juga bakery class. Kalau kalian tahu juga, dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau pastry itu ada dua macam, ada kontinental dan oriental. Kalau kontinental itu lebih banyak dia menggunakan bahan padat seperti margarin. Kemudian kalau kontinental itu mereka lebih banyak menggunakan bahan cair seperti santan, susu, dan lain-lain. Jadi untuk pastry dan bakery juga itu berdua hal yang berbeda ya. Kalau untuk di bakery itu adalah segala jenis roti-rotian yang menggunakan bahan pengembang atau yeast. Kalau kalian tahu mungkin seperti roti tawar, kemudian juga ada contohnya mungkin seperti donat, itu adalah salah satu jenis bakery gitu. Jadi kalian akan dapat dua kelas tersebut. Kemudian juga kalian akan belajar gelato class. Nah, gelato class ini kita bekerja sama dengan sister company kami. Kalau kalian pernah dengar mungkin Bali Culinary Pastry School. Jadi kita bekerja sama dengan BCPS. Untuk program gelato ini kalian boleh ambil dan boleh tidak sih sebenarnya. Tapi kalau untuk gelato ini kalau di Bali itu sangat menjamur. Jadi kalau kalian pengen tahu dan lebih dalam bagaimana itu gelato, kalian bisa ambil kelas ini karena kita juga bekerja sama juga dengan University of Gelato di Carpigiani di Italia. Jadi kita bersama dengan kampus tersebut mengenai bagaimana itu gelato, bagaimana bagaimana dalam penyajiannya nggak cuma jadi kon aja, tapi bagaimana jadi dessert yang memang lebih berkelas, seperti itu juga kalian akan dapatkan nanti. Kemudian juga kalian akan belajar wine and coffee class. Nah, di industri kuliner ini, kalian juga akan belajar bagaimana wine. Kalau kalian tahu juga di industri kuliner dan makanan barat itu beberapa ada yang pakai wine. Bukan dalam artian wine itu dalam mabuk-mabukan gitu, di dalam makanan itu enggak. Karena wine itu digunakan di industri kuliner itu untuk dressing atau misalnya untuk marinade ataupun untuk mengeluarkan ciri khas dari sebuah makanan gitu. Jadi kalian akan belajar dua hal tersebut. Kemudian juga kalian akan belajar kopi, itu bagaimana kopi, karena kalau kalian tahu juga kopi, bisnis kopi itu menjamur ya di seluruh provinsi Indonesia, itu pasti ada coffee shop. Jadi kalian akan belajar bagaimana pemilihan kopi yang bagus dan baik. Kemudian juga kalian belajar coklat class. Nah, kalau coklat class ini kita bekerja sama dengan Fahrona. Jadi Fahrona ini adalah salah satu brand coklat berasal dari Prancis. Jadi kalian akan belajar bagaimana cara pembuatan coklat untuk pastry dan bakery, itu bagaimana cara penyimpanan ruangannya seperti apa, itu juga kalian akan dapatkan nanti. Kemudian yang terakhir juga kalian akan belajar sugar art-nya. Next slide. Nah, untuk 3 komponen yang paling penting di bidang kuliner, nah ini yang kalian akan dapat nanti ketika kalian ngambil program ini di PIB. Jadi yang pertama, kalian akan belajar bagaimana deliver the flavor, bagaimana seorang chef itu bisa mendeliver rasa mereka ke dalam sebuah masakan, ke dalam sebuah makanan, gitu. Bagaimana masakannya itu agar terasa lebih enak, dan lain-lain. Jadi kalian akan belajar bagaimana deliver rasa kalian atau jiwa kalian ke dalam sebuah makanan. Nah, itu poin pertama. Nah, kalau poin kedua, itu kalau rasa sudah oke, yang kedua ini adalah kalian bagaimana menciptakan atau mensajikan makanan itu agar terlihat menarik, agar ketika disajikan kepada klien itu sangat menggugah selera. Jadi dari platingannya, bagaimana art of cooking-nya juga kalian akan dapatkan nanti. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kalau udah tadi belajar rasa, kemudian juga dari art of cooking-nya, yang terakhir adalah bagaimana science of nutrition-nya. Jadi nutrisi dalam sebuah makanan itu seorang chef harus tahu. Dan harus tahu komponennya apa saja. Seperti itu. Kalau kalian tahu juga dalam sebuah dish itu makanannya harus sesuai ya. Nggak cuma karbohidrat aja, tapi ada komponen pendukung lainnya seperti bagaimana itu proteinnya dari mana, kemudian juga mineral dari mana, vitamin dari mana. Jadi kalian akan belajar bagaimana science of nutrition-nya juga. Jadi 3 komponen ini ada 3 komponen yang kalian akan dapatkan ketika kalian mengambil program ini di PIB. Gitu. Next slide. Nah,
Untuk karir kedepannya nanti, ketika kalian ngambil program ini, tentunya kalian bisa jadi entrepreneur, kalian bisa buka bisnis kalian sendiri, kalian pengen buka bisnis mungkin atau dari pastry bakery ataupun dari kuliner, itu nanti kalian akan dapatkan juga untuk kelas tourismpreneurship. Kalau di kita kurikulumnya kalian akan diajarkan bagaimana kalian membuka inkubator bisnis kalian sendiri. Jadi kalian beruntungnya juga kalian akan dapat ilmunya di kampus PIB. Kemudian juga kalian bisa jadi head chef, sous chef, ataupun pastry chef juga bisa. Ataupun kalian bisa jadi sommelier. Sommelier itu apa? Sommelier itu adalah orang yang ahli di bidang wine, biasanya di hotel-hotel bintang 5, itu pasti punya sommelier tersendiri. Jadi untuk cangkupan karir kedepannya pun juga luas, tergantung nanti kalian pengennya kemana. Kalau kalian pengen kerja di industri boleh, tapi kalau kalian yang pengen punya usaha atau wirausaha juga boleh. Gitu. Next slide. Kita lanjut ke program yang kedua dari kampus PIB, yaitu programnya Diploma 4 Hotel Management atau Manajemen Perhotelan. Kalau untuk Diploma 4 ini adalah programnya 4 tahun. Nah, di sini juga banyak yang sering bingung ya ketika dengar nama Diploma 4. Kak, Diploma 4 itu kan programnya diploma ya, kayak masa iya sih sudah sarjana gitu kan ya. Saya jelaskan sedikit juga kalau untuk program diploma ini sebenarnya sudah sarjana. Nanti ketika kalian mengambil program ini lulusannya pun dapat gelar yaitu STRPAR atau Sarjana Terapan Pariwisata. Jadi sesuai dengan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa sebenarnya diploma itu sudah sarjana gitu. Nah, untuk programnya juga sama, nanti kalian juga magang 2 kali, bisa dalam negeri maupun di luar negeri. Next slide. Nah, kalau untuk program Diploma 4 Hotel Management ini, kalian juga akan belajar bagaimana itu seluk-beluk atau istilahnya bagaimana tentang perhotelan, bagaimana itu dari produksinya seperti apa, bagaimana pengelolaannya, bagaimana untuk akomodasi perhotelan itu seperti apa. Jadi seluruh lingkup di bidang perhotelan itu juga kalian akan pelajari nanti. Kemudian juga kalian akan belajar bagaimana housekeeping, kemudian juga laundry, kemudian juga kalian juga akan belajar sedikit tentang basic-basic di kitchen. Jadi kalian untuk di manajemen perhotelan ini juga kalian berkesempatan praktek ke kitchen. Jadi kalian harus tahu juga bagaimana produksinya di kuliner. Kemudian juga kalian akan belajar bagaimana tentang franchise perhotelan, di franchise, culinary franchise. Maksud saya itu dari franchise management di bidang perhotelan. Kalau kalian tahu juga sebenarnya di bisnis hotel itu ada franchise-nya. Misalnya seperti brand besar, mungkin kalau kalian pernah dengar itu Marriott Inn. Jadi Marriott Inn ini membawahi beberapa hotel bintang 5 yang ada di Indonesia. Misalnya kalau kalian pernah dengar Ritz-Carlton, kemudian juga Bulgari, Westin, itu adalah salah satu brand dari Marriott Inn. Gitu. Jadi kalian akan belajar bagaimana sih tentang pengelolaan franchise di bidang perhotelan, bagaimana cara lisennya seperti apa, pengelolaannya bagaimana, cost controlnya seperti apa. Jadi kalian akan belajar tentang bagaimana franchise di bidang perhotelan. Kemudian juga kalian belajar bagaimana service manajemennya tentunya. Next slide. Nah, untuk memfasilitasi mahasiswa dari kampus PIB, itu kita punya hotel sendiri yang digunakan praktek dari mahasiswa, namanya Geraha Wiyata. Jadi masih di area kampus, kita punya hotel sendiri, jadi nanti untuk praktek front office, kemudian jadi room division-nya itu bagaimana laundry dan housekeeping-nya juga, kalian akan belajar di hotel yang memang dimiliki dari kampus PIB. Gitu. Next slide. Nah, untuk kelas di perhotelan ini juga kalian akan belajar bagaimana beverage lab-nya, bagaimana kalian belajar juga tentang wine class, jadi bagaimana pairing wine, di mana wine misalnya red wine itu lebih cocoknya di pairing dengan makanan apa, atau white wine itu lebih cocoknya di pairing dengan makanan apa, sehingga rasanya lebih keluar. Jadi kalian akan belajar bagaimana ilmu dari wine ini. Kemudian tentunya kalian akan belajar bagaimana mixologi minuman, kalian akan belajar mencampur-campur minuman. Kemudian dari koktail, mocktail, martini, seperti itu kalian akan belajar tentang itu. Kemudian juga kalian akan belajar coffee and barista class. Nah, coffee ini juga akan dari cara pemilihan kopi, bagaimana itu barista. Jadi kalian akan belajar kedua hal tersebut. Dan yang terakhir kalian akan belajar kitchen dan work safety-nya. Next slide. Nah, kalau untuk karir kedepannya nanti, ketika kalian ngambil program ini, sebenarnya juga luas. Kalian bisa jadi entrepreneur, kemudian juga kalian bisa kerja di taman hiburan, macam Universal Studio, Tokyo Disneyland, itu pasti butuh orang hospitality. Kemudian juga kalian bisa kerja di airlines, atau mungkin kalau di airline ini kalian kerjanya di darat, mungkin kerja di bandaranya, seperti itu juga bisa, karena seluruh industri yang butuh tamu pasti butuh orang hospitality. Atau kalau kalian yang pengen cita-citanya nih kerja sambil keliling dunia, mungkin kerja ke kapal pesiar atau ke cruise itu juga bisa.
Jadi kalau untuk kerja ke kapal pesiar ini, mungkin minimal harus ada pengalaman terlebih dahulu kerja di Indonesia, kurang lebih setahun sampai 2 tahun terlebih dahulu, baru kalian bisa kerja ke kapal pesiar. Gitu. Next slide. Nah, ini adalah program dari kampus TIB yang terakhir, nama programnya Diploma 4 Event Management atau MICE. Itu program juga sama, magangnya 2 kali juga, bisa di hotel ataupun memang di IO-IO yang kerjasama dengan kampus PIB. Kemudian juga ketika lulus kalian dapat gelar juga adalah STRPAR atau Sarjana Terapan Pariwisata. Next slide. Nah, kalau untuk program MICE ini ataupun event management ini belajarnya tentang apa sih? Jadi kalian akan belajar bagaimana industri event management. Industri manajemen itu terdiri dari MICE. MICE itu apa? MICE itu akronim dari meeting, incentive, conference, dan exhibition. Jadi kalian akan belajar bagaimana 4 komponen ini. Bagaimana itu meeting, bagaimana itu incentive, bagaimana itu conference, dan exhibition. Jadi kalau event itu sebenarnya luas ya. Mungkin dari skala meeting, ataupun skala insentif atau liburan itu seperti apa, conference internasional ataupun nasional itu seperti apa, dan exhibition misalnya travel fair ataupun automotive itu seperti apa. Jadi industri ini kalian akan pelajari. Sebenarnya kalau untuk di Indonesia pun banyak ya jenis event-event yang ada, entah dari itu meeting internasional maupun nasional. Kemudian contohnya kalau pernah yang terjadi di Bali ya, di skala internasional itu kalau kalian pernah dengar adalah IMF atau International Monetary Fund, itu diadakan juga di Bali. Kemudian ada juga dari World Culture Forum juga pernah diadakan di Bali. Sebenarnya dalam skala internasional itu banyak ya event-event yang pernah diadakan di Bali. Jadi kalian akan belajar tentang hal itu. Kemudian juga kalau mungkin kalian yang pengen cita-citanya pernah nonton DWP mungkin, ataupun kalian yang suka nonton Zona Adrenalin, bagaimana sih orang-orang yang mengelola di belakang ini sehingga agar acaranya berjalan lebih lancar, kalian cocok masuk ke jurusan ini. Gitu. Next slide. Mungkin kalau kalian juga pernah dengar ya, ketika leisure ataupun insentif yang pernah diadakan di Bali juga dalam skala besar itu ketika Raja Salman liburan ke Bali itu menghabiskan dana kurang lebih 100 miliar plus ya. Itu baru mereka seminggu, belum ditambah mereka extend lagi kurang lebih 3 hari. Itu seminggu mereka menghabiskan dana itu di Bali kurang lebih 100 miliar. 100 miliar mereka menghabiskan dana, dan itu sangat bagus untuk pemasukan devisa negara di bidang pariwisata. Apalagi kalau bisa nih seluruh provinsi di Indonesia itu bisa menghasilkan event-event yang memang atau leisure yang memang bagus, agar dari sektor pariwisata, nggak cuma dari Bali aja, tapi di seluruh provinsi Bali itu bisa menghasilkan sektor pariwisata yang seperti itu. Gitu. Maka dari itu sebenarnya lulusan dari event management ini adalah lulusan yang paling banyak dicari di industri saat ini. Mungkin kalau kalian pernah dengar atau mungkin pasti kalian tahu ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita yaitu Bapak Wisnu Tama. Beliau adalah orang event. Jadi event yang skala besar yang pernah yang terlihat yang pernah kalian tahu itu adalah pembukaan Asian Games. Beliau adalah orang di belakang layar ataupun di industri kreatif itu. Jadi kalian untuk orang-orang yang kreatif atau kalian yang memang cita-citanya pengen kerja sambil jalan-jalan, kerja sambil pengen melihat-lihat banyak orang, itu kalian cocok banget masuk ke jurusan ini. Apalagi kalau kalian itu ngambil program ini di Bali. Karena untuk event di Bali itu banyak banget yang diadakan dalam skala nasional maupun internasional. Jadi kalian bisa kuliah sambil kalian juga bisa mempelajari tentang event-event tersebut. Karena untuk event-event yang diadakan di Bali itu biasanya paling sering itu adain dalam event walaupun skala nasional maupun internasional itu adain volunteer ataupun misalnya mereka mencari DW untuk di event-event tersebut. Jadi kalian bisa join ke sana, jadi kalian sambil belajar juga, tapi kalian juga dapat insentifnya. Jadi kalian biasanya sehari itu dibayar kurang lebih 350 ataupun sampai 500.000 dalam sekali event. Biasanya event dalam skala nasional, internasional itu diadakannya tuh seminggu, 2 minggu, jadi lumayan untuk penambahan kalian, uang jajan kalian ketika kalian kuliah di Bali. Itu kelebihannya nanti. Gak cuma kalian dapat insentifnya juga, tapi kalian juga dapat ilmunya bagaimana mengelola event di skala internasional. Next slide. Nah, ini juga adalah orang-orang event di mana mereka itu adalah orang-orang bergerak kreatif, walaupun pandemi seperti ini, event itu tetap jalan. Jadi mahasiswa kita juga dapat berkesempatan di mana mereka ikut terjun langsung di Bali New Era Festival, di mana festival ini drive-thru, drive-in konser, jadi nonton konser, tapi tetap stay classy aja di mobil. Gitu. Jadi sesuai dengan protokol kesehatan, nggak ada desak-desakan, nggak ada dorong-dorongan, tapi bisa nonton konser. Jadi mereka itu gimana sih caranya biar event itu tetap jalan. Mereka adalah orang-orang yang memang berpikir kreatif.
Walaupun pandemi seperti ini, saya mungkin bisa sharing juga di Bali itu mungkin dalam skala internasional event belum ada yang jalan ya, karena untuk bandara internasionalnya masih ditutup juga. Tapi kalau untuk skala nasional itu beberapa event itu masih ada yang running, dari meeting maupun exhibition. Seperti meeting yang terakhir diadakan di Bali itu dari Kemendikbud, beliau ngadainnya dalam meeting itu skalanya nasional itu diadakan juga di Bali, kemudian juga dari exhibition dari Dinas Ketenagakerjaan mereka juga ngadainnya di Bali. Jadi walaupun pandemi seperti ini, syukurnya juga untuk event di Bali itu masih beberapa ada yang running. Gitu. Next slide. Nah, kalau untuk karir kedepannya nanti ketika ngambil program ini juga sebenarnya luas. Kalian bisa jadi entrepreneur, kemudian juga kalian bisa jadi event director, atau kalian bisa jadi wedding organizer. Kalau kalian pengen cita-citanya pengen jadi wedding organizer, kalian bisa masuk ke program ini, ataupun kalian misalnya buka inkubator bisnis kalian sendiri, pengen buka IO sendiri juga bisa, karena kalian sudah dapat ilmunya. Mungkin kalau kalian pernah dengar juga, kalau untuk industri milenial yang punya bisnis di bidang event itu adalah Putri Tanjung. Jadi Putri Tanjung itu adalah anak yang punya Transcorp ya. Kalau kalian pernah nonton Trans TV ataupun itu mereka Putri Tanjung itu punya bisnis eventnya sendiri namanya Creative Partner. Jadi di usia muda kurang lebih 15 tahun dia sudah punya bisnis event sendiri. Jadi kalau kalian apalagi kalian sudah kuliah di bidang event, pasti kalian punya kesempatan lebih besar lagi untuk buka bisnis di bidang event. Gitu. Next slide. Nah, untuk fasilitas apa aja yang ada di Kampus Politeknik Internasional Bali yang mungkin terlewat tadi, mungkin akan dilanjutkan oleh Kak Kartika. Mungkin Kak Kartika untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Mega. Akan saya lanjutkan. Di sini ada beberapa facilities yang mungkin tadi tidak tercover di video ya. Saya akan skip untuk yang sudah ada di video. Silakan, next slide. Ini Geraha Wiyata, tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Mega, kita punya hotel sendiri untuk praktek, dan untuk classroom-nya pun, teman-teman, kita juga ada opsi outdoor classroom, jadi kalian tidak melulu hanya nanti punya opsi di ruang kelas saja. Kalau kalian suntuk segala macam, tinggal nanti bilang ke bagian akademik untuk bilang, Pak, Bu, saya mau hari ini kelas outdoor dong, segala macam, agar lebih fresh. Next slide. Ini buku launch kita, tadi juga sudah ada di video. Ini konsepnya itu lebih cozy ya teman-teman. Jadi ada sofanya, ada beberapa fasilitas penunjang lainnya yang memang diharapkan nanti akan memboost keinginan kalian agar lebih sering datang ke perpustakaan. Karena di perpustakaan itu tidak hanya ada buku fisik ya, jadi tidak seperti kita di SD, SMP, SMA, biasanya hanya menggunakan buku fisik, tapi kita juga kalau sudah berkuliah harus mulai akses jurnal internasional, penelitian internasional, dan lain sebagainya sebagai bahan untuk kuliah maupun bahan untuk nanti membuat final project. Next slide. Kalau misalnya kalian juga bosan di ruang kelas, bosan di outdoor, kalian juga bisa ada opsi yang namanya library class. Kalian bisa nanti kelasnya moving ke lantai 2 library kami. Next slide. Selanjutnya kita ada Nusantara Room, ini ruang VIP, next slide. Kita juga ada auditorium. Auditorium ini cukup luas, teman-teman. Jadi bangunan semi terbuka. Kalau biasa tidak ada event, kita akan install ring basket, tempat untuk main pingpong, tempat untuk main volley, dan lain sebagainya. Next. Ini demo cooking kelas kita, karena biasanya untuk yang dapat kelas kitchen, nanti yang masuk ke kitchen, anak kulineri dan juga anak perhotelan juga ada kesempatan untuk masuk ke kitchen. Itu kalian sebelum bisa masak sendiri, kalian harus memperhatikan instruktur yang di depan, mulai dari pemilihan bahan, cara pengolahan, plating, sampai nanti sudah finish makanannya, dan kalian bisa bertanya sebanyak-banyaknya. Setelah dari sini, barulah kalian bisa next ke hot kitchen. Nah, hot kitchen kita ini teman-teman, karena untuk program kuliner setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, maka dari itu di angkatan terbaru kami yang 2020 yang sudah mulai kuliah per Agustus lalu, kami akhirnya buka 2 kelas. Karena biasanya setiap tahun kami hanya buka 1 kelas saja, tapi karena permintaannya cukup banyak, jadi kami tahun 2020 sudah mulai membuka 2 kelas untuk kuliner. Dan karena permintaannya cukup banyak, kami bahkan sampai harus membuat kitchen lagi. Jadi kami konsisten ya, kitchennya itu biar kalian tidak berkerumun di satu station, kita langsung buat kitchen baru. Dan per November ini, awal November itu sudah jadi kitchennya. Setiap kali butuh fasilitas tambahan, kami langsung segera buatkan biasanya. Next. Ini ada ruang pastry and bakery, kalian akan dapat pelajaran pastry bakery di sini, pelajaran pengolahan coklat, sugar art, dan lain sebagainya itu di sini. Next.
Ini Cafe Lab. Kalau kalian misalnya, kita juga punya sih namanya Sudenian, itu kantin bersama. Tapi kalau kalian mau yang nongkrong makan siang, sarapan, atau makan sore, itu ala cafe, kalian juga bisa mampir ke Cafe Lab kami. Karena konsepnya itu cafe. Next. Dormitory, untuk teman-teman yang dari luar kota, misalnya sampai di Bali, bingung dan nggak mau jauh-jauh dari kampus, kita ada dormitory atau asrama yang lokasinya langsung di dalam lingkup kampus Politeknik Internasional Bali. Dari asrama ini, kalian jalan kaki ke ruang kelas, itu cuma butuh waktu kurang lebih 2 menit. Atau kalian dari sini mau jalan ke ruang praktek, itu cuma butuh waktu semenit, bahkan nggak sampai semenit, karena saking dekatnya. Next. Lengkap, sudah ada AC, ada tempat tidur, ada lemari, ada meja kursi belajar, dan lain sebagainya. Ada AC juga, ada wifi, dan kalian juga disuplai air minum. Ada mini pantry, dan lain sebagainya. Dan sampailah kita ke program promo terbesar kita tahun ini. Jadi setiap tahunnya, teman-teman di promo paling awal, namanya Early Bird, kita menyediakan beberapa promo yang memang potongannya paling besar dibandingkan promo-promo yang mungkin akan ada selanjutnya. Yang pertama itu adalah kalian akan dapat potongan dana pengembangan atau istilahnya uang pangkal ya, atau uang gedung, itu yang asli 15 juta kami cut 100%, jadi kami gratiskan, tidak usah bayar 15 juta, plus potongan biaya kuliah 20%. Dan juga gratis pendaftaran kalau kalian mendaftar di bulan November ini. Kita sekarang akan lanjut ke website ya teman-teman, karena di website akan saya sambung tadi beberapa penjelasan saya di awal. Kalau misalnya kalian ingin mendaftar, daftarnya sangat mudah, basisnya semuanya sekarang online, bahkan kalian bisa selesaikan pendaftaran melalui smartphone saja. Again, kalian bisa simply typing Politeknik Internasional Bali di Google atau shortcutnya pid.ac.id. Ini penampilannya, kalau kalian mau daftar, tinggal klik menu pendaftaran. Kemudian kalian nanti harus mengisi nama lengkap kalian, alamat email yang valid, dan juga nanti harus ada nomor HP yang valid. Kenapa harus valid semuanya? Saat kalian klik daftar ini, kalian nanti akan mendapatkan username dan password yang akan dikirimkan melalui SMS dan juga melalui email. Kalau emailnya salah, nomor HP yang nggak aktif, otomatis username dan password kalian untuk login itu nggak bisa kalian dapatkan. Kalau sudah daftar di sini, kalian tinggal masuk ke menu login, klik login, dan masukkan username dan password yang sudah kami kirimkan melalui SMS dan juga melalui email. Setelah itu baru kalian bisa mengisi pendaftaran dan lain sebagainya. Atau mungkin, Kak, aku pengen tahu dong price list-nya segala macam. Bisa, ada juga di website. Kita kembali ke menu awal, cari misalnya kalian tertarik untuk program Culinary Arts atau seni kuliner. Klik program yang kalian minati. Di sini itu sangat lengkap ya, ada penjelasan program studi, ada future career, dan lain sebagainya. Kan tinggal scroll ke bawah, itu akan ada menu yang namanya price list. Untuk price list bisa kalian akses di sana. Atau enggak nih, mungkin, Kak, aku mau nanya-nanya segala macam, tapi males nge-save nomor kakak, aku kayaknya udah terlalu banyak kontak WhatsApp dan lain sebagainya. No worries, kalian bisa klik icon chat di pojok kanan bawah yang berwarna hijau. Itu kalau kalian sudah klik itu, kalian bisa tersambung langsung dengan saya dan juga Kak Mega, tanpa harus save nomor HP atau nomor WhatsApp kami. Tapi kalau kalian ingin WhatsApp kami duluan, kami juga ada kontaknya di website. Kalian tinggal kembali ke menu awal dan ke bawah, itu sudah ada beberapa nomor telepon yang bisa kalian hubungi. Itu saja kalau dari saya. Sekarang kita ada sedikit waktu ya Kak Mega ya, sekitar hanya 6 menit saja untuk sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bisa nyalakan mikrofonnya atau bisa menanyakan via menu chat. Dan sekali lagi, kalau saya boleh reminder ya teman-teman, jangan lupa untuk mengisi absensi, akan saya kopaskan kembali pada kalian. Silakan untuk mengisi absensi yang sudah disediakan. Apakah ada pertanyaan kira-kira dari teman-teman sekalian? Oke, masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya untuk anak-anak untuk bertanya. Ayo, sudah dijelaskan dengan detail, lalu kamu mau klik website untuk daftar atau mau bertanya lewat website juga bisa ya. Ayo anak-anak silakan. Bingung ya kayaknya karena dikasih lihat terlalu banyak gambar-gambar yang menggodanya. Terdiam semuanya. Kalau boleh kami menambahkan sedikit Ibu sambil menunggu ada yang bertanya, kami juga punya 4 skema beasiswa. 4 skema beasiswa ini potongannya 100%, 75%, 50%, dan 25%. In case teman-teman ada yang membutuhkan beasiswa, kami juga ada jalurnya sendiri.
dengan catatan kalian punya prestasi akademik maupun non-akademik. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya prestasi akademik maupun non-akademik, tapi kalian berkelakuan baik di sekolah dan lain sebagainya, kalian bisa request yang namanya surat rekomendasi beasiswa dari kepala sekolah. Itu pun kami terima. Karena kan biasanya kepala sekolah tidak sembarangan ya merekomendasikan siswanya untuk mendapatkan beasiswa. Biasanya berkelakuan baik, tidak pernah membuat masalah, dan lain sebagainya. Itu kami juga bisa digantikan, kalau nggak punya proses sama sekali, bisa digantikan dengan surat rekomendasi beasiswa dari kepala sekolah. Seperti itu. Oke, masih ada 4 menit. Atau Kak Mega ada yang ingin ditambahkan kembali, Kak Mega? Mungkin untuk pendaftarannya di kampus, kalau misalnya kalian ingin tertarik di kampus Politeknik Internasional Bali, yang pertama kalian harus persiapkan itu adalah pas foto kalian ya. Sebisa mungkin gunakan pas foto yang resmi, gunakan pas foto kalian, entah itu buat kalian sekolah, itu juga bisa. Jangan sekali-sekali kalau kalian mau daftar kampus, mau dimanapun ya, nggak cuma di PIB aja, mau kalian mau ke kampus mana, sebisa mungkin gunakan pas foto yang rapi. Jangan menggunakan foto selfie dengan kemiringan 90 derajat, ataupun kalian ngupload fotonya itu dengan foto yang rame-rame. Sebisa mungkin itu foto resmi, karena beberapa masih ada siswa yang mendaftar di kampus maupun di PIB maupun lain itu menggunakan foto selfie. Sebisa mungkin kalian udah mahasiswa, udah calon mahasiswa, sebisa mungkin kalian harus rapi dan juga pas fotonya itu sesuai dengan ketentuan seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian harus men-scan juga raport kalian dari kelas 1 sampai kelas 2 SMA, karena itu pasti biasanya akan digunakan juga ketika kalian untuk mendaftar di kampus, nggak cuma di PIB aja, sebisa mungkin dipersiapkan dari sekarang, di-scan terlebih dahulu, karena untuk kelas 3 SMA kalian mendapat raportnya, jadi kelas 1 sama kelas 2 terlebih dahulu di-scan. Kemudian juga kalau misalnya kalian ada yang beasiswa juga di-scan juga, prestasi-prestasi yang kalian miliki, dan juga nanti ketika kalian ingin mendaftar di kampus dimanapun juga lebih mudah, jadi kalian tinggal upload aja, tapi kalian sudah punya file sendiri, gitu sih kalau dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya ataupun tidak? Mungkin? Ada dari anak-anak nih? Belum ya, kayaknya nggak berani kamu nanya alamat. Mungkin malu deh, Ibu. Iya. Bisa chat kami juga nanti. Tadi saya juga sudah sampaikan kalau di website ada fitur chat. Bisa klik fitur chat tersebut dan akan tersambung dengan saya ataupun Kak Mega. Tidak usah khawatir, tidak harus save nomor kami. Kalau tidak ingin mencantumkan nomor HP dan email saat bertanya, itu juga tidak apa-apa. Tapi paling tidak cantumkan nama lengkap. Jadi biar saling kenal, biar kita bisa addressing your name properly. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ada yang bertanya Kak Mega? Silakan. Oke, yang bertanya tadi, kakak tadi mengatakan bahwa untuk program jurusan yang 4 tahun dan 3 tahun itu, nah kebanyakan kampus banyak yang menerapkan SKS yang harus diselesaikan dengan sesuai ketentuan. Setahu saya, jika satu mata kuliah yang tidak lulus, maka menunda kelulusannya. Lalu apakah di PIB menerapkan syarat dan kelulusan yang sama atau tidak? Mungkin kakak Tika bisa jawab? Oke, teman-teman, ini merupakan skema yang memang umum digunakan setahu kami di Indonesia maupun di tempat lainnya. Kenapa? Kalau kalian nggak lulus, itu kan nggak lulus itu berarti kalian harus mengulang. Mengulangnya itu tentunya akan menghambat proses kelulusan kalian. Kalau di sekolah, SMA ya, kalau kalian sakit segala macam, kalian orang tuanya bisa telepon atau menyertakan surat sakit. Kalau di sini, kalian juga wajib sekali ya teman-teman, kalau misalnya nggak masuk ke kampus, itu kalian harus benar-benar menyertakan bukti tertulis yang jelas. Dalam hal, karena di kampus itu absen itu minimal kalian harus hadir 80%. Kalau kalian kurang dari 80% kehadirannya, itu biasanya kalian nggak bisa ikut ujian. Dan jadinya, padahal nilai kalian bagus sebelumnya, cuma karena absen kalian ini kalian nggak bisa ikut ujian. Jadinya kalian bisa nanti harus mengulang. Tapi rata-rata ada kok anak-anak yang misalnya dapat C. C itu udah lulus sebenarnya teman-teman. Tapi ada yang bilang, kok aku nggak mau, masa nanti di transkrip aku udah C-nya aku ngulang. Ya itu kan berarti ya kemauan kalian. Padahal kalau C itu nggak harus mengulang, gitu lah katakan. Tapi kalau misalnya memang ada yang tidak lulus, mata kuliahnya otomatis itu akan mempengaruhi kelulusan kalian. Contohnya, kalian nggak lulus mata kuliah semester 5, satu mata kuliah aja. Berarti kan semester 5 itu semester ganjil. Kalian harus mengulang di semester ganjil berikutnya. Semester 7. Apalagi kalau misalnya, kalau kalian pernah dengar sistem SKS, itu kan biasanya kalau kalian nilainya kecil, IPK-nya kecil, kalian nggak bisa full ngambil 24 SKS. Padahal kalian nih
Misalnya bisa aja nih, ada satu semester yang SKS itu cuma 21. Nah, yang kalian nggak lulus ini bisa kalian ambil. Tapi kalau kalian ternyata nilai yang nggak mencukupi, ya otomatis nggak bisa ngambil full 24 SKS. Jadi saran saya yang seperti itu, kalian bisa juga komunikasikan dengan dosen pembimbing nantinya. Karena saya dan Kak Mega pun, dan siapapun yang awal kuliah pasti awam kan, duh SKS itu apa, kayak gimana sistem pembelajarannya, dan lain sebagainya. Nggak usah khawatir, itu akan ada pembekalannya nanti, di ospek juga ada. Karena ospek kami pun, Kak Mega, kita nggak pernah pakai kekerasan, kita lebih ke pendalaman materi kehidupan kuliah seperti apa, SKS itu apa, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang SKS sistemnya udah berubah ya teman-teman, nggak konvensional. Sejak ada yang namanya Kampus Merdeka, sekarang SKS sudah diganti jamnya, lebih banyak prakteknya. Jadi nggak yang SKS seperti yang dulu. Dan untuk waktu sepertinya sudah lewat 1 menit. Apakah kami boleh lanjutkan atau misalnya harus kami tutup di sini, Ibu Linda dan Ibu Agustina? Kebetulan waktunya sudah habis. Ibu, apakah ingin ditutup? Ibu Linda dan Ibu Agustina? Iya, oke, nanti kalau saya ada anak-anak yang tertarik untuk join, diharapkan langsung untuk dengan kakak-kakaknya ya yang sudah memberikan nomor kontaknya. Ya, dari kami juga berharap bahwa ada anak kami yang tertarik untuk join dengan politeknik ini ya. Gitu. Gitu dari saya kembalikan ke Bu Agus ya. Baik, terima kasih Kakak Kartika dan Kak Mega. Kami dari SMA Santo Paulus sangat beruntung sekali untuk mendapatkan informasi. Sudah banyak hal yang menarik yang dapat kami ketahui. Sangat baik, sangat keren, sudah berbagi ya, memberikan informasinya mengenai Politeknik Internasional di Bali, tentang kelebihan dan kemudahan dalam mendaftar sebagai mahasiswa baru. Sangat bermanfaat sekali buat peserta didik kami dan menambah wawasan serta pengetahuan yang luas. Terima kasih banyak ya Kak Kartika dan Kak Mega. Sama-sama Ibu, terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Iya, baik. Nah, selamat siang dan sampai. Selamat siang. Ya, Kami pamit undur diri, sampai bertemu.